ziarahnya harus ke sana. Maka di sana disebutnya Sang Yang Sirah, ini kepala-kepalanya. Tapi kenapa mereka malah menjajah kita? Sebenarnya bukan proses usuran menjajah ya. Apa sih yang disebut menjajah? Yang ada adalah pada proses dulu Portugis maupun Belanda dan sebagainya, mereka tidak ada perbedaan antara kita. Dulu diperlakukan oleh nenek moyang kita itu adalah sebagai semuanya adalah anak-anaknya, bersaudara. Karena indung siat tadi ya? Indungnya tadi, makanya Bandung, Banda Indung. Kan gitu. Iya, iya. Jadi nggak ada kok cerita yang menjajah ini dan itu. Kalaupun ada penjajahan pada saat itu yang terjadi di kekuatan dunia perang kedua, adalah yang dilakukan oleh dulu Nippon yang menjajah pada proses kekayaan, pada proses bumi bagian utara timur, kemudian bumi bagian barat adalah Nazi. Iya. Lah, diselesaikan oleh Bandung. Betul juga Iya, ya. dibawa Kalau ke kita sini. lihat istana semua yang bangun mereka ya. Iya. Jembatan besar-besar mereka ya. Dermaga mereka ya. Mercusuar mereka ya. Yes. Kereta api. Iya. Kereta api pertama dibangun jalan di Bandung. juga ya. Jakarta Bandung. Jadi pertanyaannya menjajah apa membangun? Membangun. Yang ada pabrik gula juga itu duitnya nenek. Yang tukangnya dari Belanda karena yang ahlinya. Duitnya dari kita. Dari nenek kita. Gitu. Iya. Satelit induk nih. Kenapa saya berani dengan Jack Ma? Kau mundur. Iya kan? Siapa lagi nih? Elon Musk juga. Kau bayar tuh induknya. Ya. Induk satelitnya. Ya ini kan perlu dibuka. Iya. Pertama satelit Komunikasi induk. dengan Elon Musk, dengan Jack Ma maupun juga Bill Gates. Tak suruh mundur. Kan kemarin terakhir tak suruh mundur. Siapa? Nah Jack Ma itu kan saya yang mau suruh mundur. Kalau nggak dibayar minta pajaknya dong. Tapi Elon Musk lagi aktifnya terus. Induk satelit pertama kali dibangun di dunia ada di Bandung. Makanya ada gedung sate. Tapi bukan sate yang dimakan. Apa itu artinya? Central Satelit. Makanya pertama kali gedung ya telekomunikasi. Sate itu sentral Satelit. Pertama. Pengendalian pertama kali dibangun di dunia. Kemudian dari pengendaliannya ada di Arizona, Amerika. Dan uangnya nenek lagi. Itu Pak Ute. Ngeri. Iya. Luar biasa. Lah, itu tadi kereta api dibangun. Ya pertama kali Jakarta Bandung. Di dunia. Di dunia. Lah, terus apa lagi? Iya kan? Kalau cerita saya Bank Dunia dibangun di sana, orang marah lagi. Kenapa sih kok nggak mau diakui? Orang ada artefaknya kok. Di mana? Ya di Bandung. Bicara tentang PBB hak. Dunia itu ada Iya, artefaknya di iya artefaknya ada. PBB pun di sana. Juga saya dimarahin lagi ya. Padahal kan ada setiap seperti UN PBB dibangun. Itu kan sistem pemerintahan. Dengan de jure-nya adalah dengan tanah Bandung yang dibelah oleh kereta api. Ada dasar-dasarnya kok semuanya. Jadi kalau cerita Bandung ini, sekalipun masuk kepada wilayah NKRI saat ini, adalah tetapi fungsi sebagai pusat pemerintahan, dunia sebagai penyelesaian atas konflik dunia. Cuman mungkin belakangan ini setelah pasca perang ya, tidak terdata ya, tercatat secara konektif. Iya, karena lebih orang mungkin membaca kepada dari sejarah yang lain. Tapi kalau mau menggali pada proses keberadaan yang jujur, ya kita mau buka-bukaan, hayu kan gitu. Lah makanya dengan proses keberadaan apa yang dimaksud? Contoh sekarang yang lagi rame nih, antara Rusia Ukraina. Kenapa lo berani ke Putin? Berani kepada mereka untuk tidak melakukan perang? Lo pernah komunikasi dengan Putin? Selalu dari tahun 2013 saya komunikasi. Apa yang pernah lo katakan ke Putin? Ya terakhir kan kita melarang untuk perang, dan terakhir dia memburu dengan keberadaan nafsu dia harus meledakkan nuklir dan sebagainya. Lo peringatkan kok. Baik secara tertulis. Jokowi datang ke sana atau setelah? Sebelum Jokowi pun saya kasih surat untuk menyelesaikan berkaitan soal urusan Rusia bulan Maret. Dan akhirnya tidak dipencet ke knop nuklir ya? Ya tidak kalau dilakukan. Iya. Belum dilakukan pun saya bilang saya tuduh sebagai penjahat perang kok. Berarti Pak Jokowi kalah langkah cepat dong sama... Bukan kalah cepat, memang tugasnya seperti itu. Iya, jadi misalnya dengan keadaan begitu, kenapa Rusia itu? Ingat itu kemarin Prof ya. USSR, mandat mana bisa mendirikan USSR? Dulu United Socialist Rusia, ya, tingkat Soviet dari 15 negara. Mandat dari mana itu?
Itulah saya Perikatan Agung. Dan Bung Karno yang memberikan itu. Sekarang perjanjiannya habis. Ketika habisnya itu perjanjian, maka bubarlah USSR. Sehingga kembali kepada negara masing-masing. Putin tidak bisa mengambil kepada Ukraina. Misalnya seperti itu. Masing-masing berdiri. Karena syarat perang juga harus ada punya tanah. Nah, saya tahu Putin siapapun mereka nggak punya tanah. Semua negara-negara di luar itu dasar tanah dari 17.000 pulau didasarkan atas dasar kemerdekaan mereka. Termasuk Malaysia. Elizabeth tutup usia kemarin ada udah ngucapin selamat. Iya sudah, dan sekarang beritanya juga media juga saya makanya tadi saya bilang sama Pak Uten itu agak terlambatan lot ini barangkali masih belasungkawa kepada itu kan benar kan. Malah beritanya hari ini pun media memberitakan saya memberikan belasungkawa. Lord ya semoga diampuni, kemudian berikan surga, dan yang ditinggalkannya kuat menghadapi dunia tiga. Itu betul Pak Uten kan. Tadi kan saya bilang Lord pasti terlambat. Kita tadi sebelum berangkat jangan-jangan Lord itu lagi mengucapkan belasungkawa dulu. Oh sudah. Sudah dan pas nyampe. Ini yang zaman sekarang teknologinya kan tinggi. Ya ini kalau masalah ini gonjang-ganjing sekarang yang sedang ramai sekali ini. Kita ini demo anak-anak mahasiswa kan sudah mulai tentang kenaikan BBM itu gimana tuh? Sekarang begini, kenapa sih pemerintah harus kutak-kutik aja dengan kondisi BBM terus? Pemerintah diciptakan standar undang-undang internasional itu kan untuk mesejahterakan rakyat. Kan ada sumber-sumber lain yang bisa kita gali. Ini tanpa menyinggung dengan menteri keuangan ataupun menteri apanya. Kalian itu menteri-menteri kan digaji. Sehingga memikirkan dalam proses keberadaannya, kesejahteraan seharusnya diprioritaskan. Jangan hanya karena faktor-faktor yang lain dijadikan satu kekuatan itu. Kenaikan ini termasuk Lot tidak setuju kan? Kalau menurut Lot itu, kenaikan silahkan sah-sah saja. Tapi tolong dipertimbangkan atas sisi kesejahteraannya. Kalau semuanya diutak-utik daripada soal urusan BBM, mempengaruhi inflasi daripada proses keberadaan Indonesia akan makin parah. Sehingga ditinjau kembali. Harusnya diimbangi dengan pembenahan yang lain. Artinya gini, tidak mesti harus ngutak-ngutik terus itu. Karena sumber-sumber lain, potensi Indonesia untuk melakukan satu bentuk cetak uang baru yang tentunya ada dasar emasnya ya. Maka kata Merdeka tadi, ya Merdeka itu katanya mengelola ekonomi rakyat dengan kekuatan aset, itulah Merdeka. Ya, jadi bukan hanya merdeka gitu. Dan bisa dilakukan oleh pemerintah. Bisa dilakukan. Jangan lalu Kenapa kemudian sekarang masih kutak-katik di situ, nggak bisa ekspansi ke aset-aset atau potensi SDM yang SDA yang lain gitu. Kalau menurut saya saatnya DPR maupun Presiden juga MPR RI ayo evaluasi. Yang pokok sekarang ini sejak Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen di amandemen, itulah yang menyebabkan faktor utama penyakit negeri ini menjadi tumpang tindih. Maka harus ditinjau kembali bahwa proses keberadaan ordenya, reformasi perlu ditinjau kembali. Apakah masih diteruskan? Apakah harus sampai hari ini? Memang waktu itu masih tanpa konsep kan? Ya, itulah menyebabkan pada proses keberadaan. Yang ironis sekali, yang sangat miris sekali, keberadaan NKRI saat ini tiada tuannya. Kenapa saya sebut ada tiada tuannya? Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang sebagai kekuatan kerajaan Indonesia memiliki atas kedaulatan penuh sebagai lembaga tertinggi negara. Tidak ada sekarang adanya lembaga tinggi negara. Kalau lembaga tinggi negara, apakah peraturannya, ketetapannya itu bisa dipakai dengan ketetapan-ketetapan yang lalu? Harusnya batal demi hukum. Itu seharusnya juga profesor-profesor ahli tata negara ngaca di situ. Jadi tidak ada tuannya sekarang. Nggak ada tuannya. Sehingga orang semua bisa bicara apa saja, ngomong apa saja. Nggak ada ukuran barometer. Dulu ada undang-undang yang disebut Dasar 1945 ada GBHE. Ya, mau bangun apa ada ukurannya.
ingin itu kita kembali ke sana. Harus kembali kepada gerbong dari proses Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen dan Pancasila yang murni dan konsekuen itu harus kembali gitu. Nah, Lah bagaimana untuk kembali? yang sekarang yang lihat dari perjuangan Lord dengan Iya. pemikiran-pemikiran besar tadi, sudah sampai mana tingkat landingnya ya? Ya, saat ini Lord telah pimpin dari tahun 2006 ya, mengalih pada proses keberadaan Lord memperjuangkan bagaimana Indonesia kembali ke Undang-Undang 45, bukan hanya saat ini saja. Lord memimpin untuk menyambungkan lidahnya Bung Karno, Lord memimpin di gerbong ya, kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen, dengan Pancasila yang murni dan konsekuen itu. Jadi Menurut Lord, apa yang ke depan yang membuat negara ini akan bisa kuat? Pemimpin seperti apa? peninjauan kembali pertama. Kalau soal pemimpin bagaimana bajunya, yaitu sistemnya. Kalau pemimpin sama aja anak-anak kok. Kalau anak-anak kita dipakai tentara pasti jalannya begini. Dipakein pakaian Pak Haji, ya pasti begini. Jadi Iya kan? Sistemnya yang harus dibangun kembali. Lah sistem yang ada saat ini adalah dibangun kembali sejak lahirnya Undang-Undang 1945 yang murni dan konsekuen sebagai atas dasar yang telah ditentukan pada saat tanggal 18 Agustus ya 1945 itu kita kembali sehingga bisa ke cita-cita 17 Agustus. Jadi yang murni ke sana. Pada faktornya selama tidak ada pengembalian ke sana, maka MPR RI-nya harus sadari saat ini batal demi hukum. Ketetapan MPR jangan dipakai lagi loh hukum-hukum itu. Ya, secara hukum sebetulnya, Karena ketetapan itu hukum tertinggi. apalagi secara quality ya. Ya, hukum tertingginya di Indonesia adalah ketetapan MPR. Karena MPR juga menetapkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Dan itu nggak ada. Dan sekarang MPR tertingginya nggak ada. Bagaimana dipakai? Ini sadarlah. Ya. Oke Mas, kita udah hampir 1 jam ya. Enak sekali ngobrol malam ini. Nggak cukup Ya, tapi berharap bahwa Banten, Lord juga mau ketemu dengan bosku Pak Haji Asnawi ya, dan juga tokoh kita budayawan yang keren banget. Ini menginginkan Banten ini menjadi satu kekuatan provinsi terdepan dalam artian untuk melakukan satu bentuk perubahan Indonesia yang lebih baik dan maju. seperti di masa lalu ya. Iya, Banten makanya dikasih seri A itu artinya Anda di depan. Dan Banten dari dulu barometer. Iya, iya. Seri A Anda ada seri A dan itu berarti kan Amerika. Iya. Lah beda kan dengan kondisi ini. Lah orang ramenya dengan Lord ini dari tahun 2006 sudah mulai. 2000 aktif. Saya aktif dari tahun 98. Saya aktivis tahun 98. Sehingga melahirkan partai-partai tahun 99. Lord adalah sebagai ketua umum Majelis Partai-Partai Rakyat Indonesia dari 141 partai politik. Terakhir, mimpi Rod apa ke depan nih dalam waktu dekat ini? Lebih dekat Lord memimpin saat ini untuk kembali ke Undang-Undang 45 yang murni dan konsekuen. Dan Lord akan memproklamasikannya dalam bentuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Kapan itu proklamasi? Sesegera mungkin, sedang disiapkan. Ya, kemudian dan itu timnya sudah ada ya. Ya, mengajak kepada MPR RI untuk meninjau kembali. Katakanlah kalau tidak bisa referendum, coba MPR berkumpul sebagai rekonsiliasi nasional untuk melakukan sidang istimewa. Perkara nanti Pak Jokowi dipilih lagi silakan. Tetapi adalah tidak Sebelum Pilpres itu akan sebelum Pilpres, sebelum 2024. akan declare itu. Iya. Luar biasa. Dan itu Banten harus menjadi barisan terdepan. Banten, karena yang lain politisi yang lain nanti nurut kok. Kita harus ikutin terus nih kalau begini nih. Karena kepalanya adalah Banten. Kalau kepalanya sudah tengok ke sana ya berani ke sana. Kepalanya badep sini ya man. Jadi Banten itu kembali menempatkan diri sebagai leluhur kita ini ya di sana di Prabu Tajimalela ya. Yaitu di Sayang Sira. Coba Banten dilakukan satu bentuk sekalipun provinsi yang belum lama, tetapi menjadi sekarang sudah ke jati diri Banten menjadi kepala ya. Jadi kepalanya bangsa ini. Iya, Sang Yang Sirah itu tadi. Sehingga menunjukkan peran bahwa Banten menjadi satu kekuatan barisan terdepan baik secara nasionalis maupun urusan dunia, termasuk mencapai bagaimana surga di bumi. Subhanallah. Iya. Baik Pak Soleh, silahkan Oke. mungkin ada kata-kata penutup. Iya, saya kira tepat ya. Sebagai sesepuh. Hari ini kita tepat mengundang ini karena memang pengalamannya tadi saya lihat betul-betul
Dan itu memang dari 2006 aktif sampai hari ini. Dari 98. Saya ya. terjun di politik di tahun 98. 2006 itu saya memperjuangkan saat itu mulai 2004 terakhir dengan Cak Ruslan Abdul Ghani. Pada saat itu bagaimana memikirkan ketika waktu itu Mbak Mega dan Mas Amin mengamandemen lalu saya bertolakan dengan. Saya kira Pak Uten cukup bagus. Barangkali ini bisa terekspos sekarang di Indonesia ya. Biar tahu semua secara nasional dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Lot itu akan terwujud. Terima kasih. Dan Banten sekali lagi ada tokoh-tokoh hebat di sini. Banten saya yakin bisa menjadi kekuatan provinsi terdepan. Ini. Amin. Terima kasih Lot. Baik para penonton di rumah dan di mana saja di Republik Indonesia, terutama di wilayah Tangsel dan Banten, kita baru saja ngobrol menarik sekali dengan tokoh legendaris, tokoh paling populer, paling unik di Republik ini saat ini menurut saya ya, karena beliau seorang putra dari Sunda yang berumur 54 tahun, sudah bukan mendeklar sebetulnya, tapi dia memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin Mangkubumi ya, Mangkubumi dan pemimpin dunia tatanan baru. Semoga yang beliau cita-citakan, yang beliau gambarkan tadi, di mana Indonesia sebagai akar dan ibu dari seluruh bangsa-bangsa di dunia akan kembali jaya dan kaya seperti di masa lalu. Terima kasih kepada para penonton semua, dan akan kita kembali nanti di Kick Tangsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.